kita akan membahas bersama-sama untuk mata pelajaran tematik, tema 1, subtema 1 untuk adik-adik yang duduk di kelas 2. Nah, pembahasan kali ini agak berbeda karena Kak Citra cukup mengambil muatan pelajaran matematika tentang nilai tempat bilangan. Udin dan Mutiara sama-sama membaca buku. Buku yang dibaca Udin tidak terlalu tebal. Buku yang dibaca Mutiara cukup tebal. Udin membaca buku sudah sampai halaman 21. Mutiara membaca buku sudah sampai halaman 121. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai membaca dan menulis suatu bilangan. Hari ini kita akan belajar tentang nilai tempat suatu bilangan. Angka-angka penyusun suatu bilangan itu menunjukkan nilai tempat. Tadi Beni sudah membaca buku sampai halaman 21. Nah, 21 itu terdiri dari 2 kubus puluhan dan 1 kubus satuan. 2 kubus puluhan itu 2 puluhan, nilainya 20. Ditambah 1 kubus satuan, nilainya 1. Jika dijumlahkan jadi 21. Kesimpulannya 21 terdiri atas 2 puluhan, 1 satuan. 21 sama dengan 2 puluhan ditambah satuan. 21 sama dengan 20 ditambah 1. Nah, angka 21 ini kita akan mencari tahu tempatnya. Pertama yang kita cari tahu dari angka 1, dari angka belakang sendiri. Angka 1 itu di tempat satuan. Ya, ingat ya, angka terakhir sendiri itu menempati tempat satuan. Angka 2 di depannya menempati tempat puluhan. Tadi si Mutiara sudah membaca buku sampai halaman 121. Jika diuraikan, ada 1 kubus seratusan, nilainya 100. Lalu ada 2 kubus puluhan, nilainya 20, dan ada 1 kubus satuan, nilainya 1. Jika dijumlahkan menjadi 121. Kesimpulannya, 121 itu terdiri atas 1 ratusan, 2 puluhan, 1 satuan. 121 sama dengan 1 ratusan ditambah 2 puluhan ditambah 1 satuan. 121 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 1. Lalu kita uraikan tempat dan nilainya. Dari belakang dulu. Angka 1 ini di tempat satuan. Nilainya 1 karena dia ada di tempat satuan. Angka 2 itu di tempat puluhan. Maka nilainya bukan 2 tetapi nilainya 20 karena berada di tempat puluhan. Angka 1 yang paling depan itu di tempat ratusan, maka nilainya adalah 100. Yuk kita pahami bersama-sama. Di sini ada angka 234. Mana yang menempati tempat satuan? Angka 4 menempati tempat satuan. Lalu angka 3 menempati tempat apa adik-adik? Ya, angka 3 itu menempati tempat puluhan. Lalu angka 2 yang paling depan menempati tempat ratusan. Ada lagi soal berikutnya. 370. Angka 0 itu menempati tempat satuan. Angka 7 menempati tempat puluhan. Angka 3 menempati tempat ratusan. Ada bilangan 506. Yuk kita cari tahu. Tempatnya angka 6 itu menempati tempat satuan. Angka 0 di situ
Angka 0 itu menempati tempat puluhan. Angka 5 itu menempati tempat ratusan. Bilangan 687. Angka 7 menempati tempat, angka 7 itu menempati tempat satuan. Angka 8? Angka 8 menempati tempat puluhan adik-adik. Lalu angka 6 itu menempati tempat ratusan. Sekarang kita pelajari kebalikannya. Ada angka 2 menempati tempat satuan, angka 4 menempati tempat puluhan, angka 6 menempati tempat ratusan. Nah, bagaimana cara menulis bilangannya? Kita urutkan dulu. Dari pengen punya properti impian, tapi takut ribet, takut lama. Gak usah bingung. Sinar Masland, move in quickly. Beli propertinya, dibayarin developer. Iya. Dari satuan. Angka 2 menempati tempat satuan. Tempat satuan tadi belakang sendiri. Maka kita tulis angka 2 di belakang sendiri. Lalu angka 4 menempati tempat puluhan. Maka di depan angka 2 itu adalah angka puluhan harusnya. Berarti kita tulis dengan angka 4. Lalu angka 6 menempati tempat ratusan. Maka di angka depan sendiri adalah angka 6. Jadi bilangannya adalah 642. Sekarang ada lagi. Angka 7 menempati tempat satuan. Nah, angka 7 kita tulis di mana adik-adik karena menempati tempat satuan? Ya, kita tulis di belakang sendiri. Lalu angka 9 menempati tempat puluhan. Nah, kita letakkan di depan angka satuan. Maka kita tulis 9 di depan angka 7. Lalu angka 1 menempati tempat ratusan. Maka kita letakkan di depan sendiri. Jadi bilangannya ada 197. Sekarang kita akan belajar tentang nilai angka suatu bilangan. Contoh di sini, Kak Citra punya bilangan 245. 245, angka 2, ya dari depan nih sekarang Kak Citra. Angka 2, kita bilangnya 200, berarti nilainya 200. Angka 4 berikutnya, itu nilainya adalah 40, karena kita menyebutnya 240. Dan angka 5 yang terletak di satuan, maka nilainya 5. Nah, ini nilai angka. Contoh selanjutnya supaya adik-adik lebih paham. Ada bilangan 708. Nilai angka 7 adalah, karena ini 7, itu 700, maka angka 7 nilainya 700. Angka 0 di sini, apakah kita menyebutnya 700 begitu? Tidak, walaupun dia menempati puluhan, maka angka 0 ini nilainya juga 0 adik-adik. Lalu 8, nah 8 ini menempati tempat satuan, maka angka 8 nilainya adalah 8. Membacanya 708. Ada bilangan 920. Yuk, angka 9. Itu nilainya berapa adik-adik? Ya, angka 9 itu nilainya 900. Lalu angka 2. 920. Berarti angka 2-nya nilainya 20. Lalu ada angka 0 di satuannya. Maka angka 0 ini nilainya juga 0 ya. Begitu adik-adik cara menentukan nilai angka suatu bilangan.